selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang apa sih yang membuat kamu menarik atau daya tarik kamu itu apa. Mungkin dari segi kepribadian mungkin ya. Nanti kita lihat kartu-kartunya. Oh ya, sebelumnya aku mau say thank you untuk kamu yang udah like, subscribe, dan komen. It means a lot. Untuk kamu yang punya pertanyaan tentang video kali ini, kamu boleh tulis di kolom komentar. Kalau kamu mau booking personal reading yang fully resonate dengan situasi kamu atau pertanyaan kamu lebih spesifik ke seseorang atau suatu situasi, kamu bisa booking personal reading. Caranya ada di description box itu, tinggal klik aja, bisa DM via Instagram, TikTok, atau kamu bisa juga chat langsung via Telegram. Oke, seperti biasa untuk pilih filenya, aku punya file 1, 2, dan 3. Kamu boleh gosok tangan dulu supaya lebih sensitif ya. Kemudian tutup mata, terus pilih mana yang paling resonate gitu. Kenapa aku tutup mata? Seperti biasa mungkin kamu udah tahu ya. Yang pertama, karena aku tipe visual learner, jadi aku tidak mau terdistraksi oleh gambar dan warna. Kalau kamu tipe visual learner, kamu boleh coba itu. Kemudian yang paling penting adalah aku mau kita semua ini melatih kembali yang namanya intuisi kita. Banyak hal di dunia ini, kadang kita tuh ngerasa kayaknya ada yang nggak beres, tapi kita nggak tahu itu kalau secara logika tuh kayaknya oke aja gitu loh, tapi intuisi kita, feeling kita ngerasa kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah itu tuh fungsinya kita melatih intuisi itu, mempertajam ibaratnya kayak kata hati kita gitu. Misalnya, jangan ke situ dulu. Atau kamu pernah berhadapan dengan orang yang kok dia lain di mulut lain di hati ya. Nah itu. Dan kebanyakan juga memang tidak semua orang itu bisa mengakses alam bawah sadarnya. Kadang dia tidak bermaksud seperti itu, atau dia sendiri nggak sadar dia memiliki sifat itu, atau tujuan dia ke kita itu adalah itu gitu loh. Gitu. Kemudian aku hampir tiap hari ya posting dari Senin sampai Jumat jam 11:11, 11:11 pagi, ataupun atau jam 11:11 malam. Kenapa 11:11? Aku meyakini bahwa 11:11 itu adalah portal manifestasi. Jadi yang mau aku manifestasikan di sini spesifik tentang hubungan atau relationship. Kenapa relationship itu penting ya bagi aku ya? Karena ketika kita bisa menguasai yang ilmu yang namanya relationship, kita mengerti ya, relationship ini kan luas ya, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan sekitar, dengan situasi tertentu, hubungan kita dengan keuangan, bisnis, karir gitu. Kalau kita bisa memastery, kita bisa menguasai ilmu tentang hubungan ini atau relationship ini, kita tuh bisa menemukan potensi-potensi yang ada di baliknya. Nah, kemudian kita melakukan sesuatu untuk mengoptimalkan potensi itu, dan kalau sudah optimal ya kualitas hidup kita itu akan menjadi jauh lebih baik gitu. Oke, langsung kamu post aja videonya, kita ketemu di file pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi mungkin nggak fully sesuai dengan tanggal kamu simak videonya ya. Timeless reading. Kita lihat apa sih daya tarik kamu itu, apa poin kamu, kelebihan kamu. Untuk file 1.
yang pilih file ini. Oke, yang menarik dari kamu itu, menurut orang-orang, kamu tuh orangnya cukup apa ya, enak di apa ya, pendengar yang baik mungkin ya, lebih ke arah pendengar yang baik gitu. Kamu orangnya kalem gitu dan energinya itu lebih ke arah feminin mungkin ya, kayak nurturing tuh kayak ngemong kayak gitu ya, seperti orang yang sabar ya, orang yang sabar. Ini kayak kombinasi water sign sama air sign. Water sign itu Scorpio, Cancer, Pisces. Air sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Ini kayak kombinasi itulah, karena di sini ada ya, ketika kamu apa namanya, logikanya itu, rasionya juga main gitu loh, rasionya juga ada. Jadi orang tuh nyaman untuk bercerita sama kamu. Jadi kalau orang udah cerita sama kamu tuh, mereka walaupun mungkin kamu tidak ngasih solusi ya, tapi tidak mengarahkan. Jadi tidak nggak ngarahin ya, kalau misalnya kayak gini, nggak ngarahin ya, kalau gue jadi lu sih gue pilihnya gini 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 gini, bukan begitu tipenya. Tapi ya kamu bilang, kalau kamu memilih A, konsekuensinya ini, kamu memilih B, konsekuensinya ini, ya pilihan itu kan balik ke kamu lagi. Nah kayak gitulah kurang lebih. Jadi banyak orang yang cukup nyaman, dan kamu tuh kan nggak judging ya, tipe orang yang nggak ngejudge gitu loh, dan bisa memisahkan apa ya, penilaian kamu itu cenderung objektif gitu, karena mungkin kamu juga tipe yang suka menganalisa ya, walaupun ya tidak mengarahkan kayak gitu, menganalisa tapi nggak ngejudge ya gitu. Jadi entah kenapa orang mungkin kamu juga tipe yang suka iseng nanya apa kabar. Nah, ketika kamu nanya itu, orang mulailah ini cerita gitu. Mungkin kamu the right man on the right place mungkin ya. Jadi timingnya itu pas, ketika mereka lagi nggak baik-baik aja, kamu masuk gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Itu, dan ya memang secara apa namanya, ya penilaian kamu itu cukup ini sih ya, pengetahuan kamu cukup luas, wawasan kamu cukup luas. Mungkin kamu expert banget di satu bidang, mungkin enggak, tapi wawasan kamu yang luas, dan pengalaman ya, pengalaman secara keilmuan juga memang cukup banyak. Cuman kebanyakan ini mungkin kamu banyak bertukar pikiran dengan orang mungkin ya, karena kan ada kemungkinan ini Pak yang pilih nomor 1 ini, sebagian mungkin ada yang air sign itu kan suka berkomunikasi gitu, suka ngobrol orangnya. Tuh, coba kita lihat kartu tambahannya. Apa sih daya tarik kamu? Daya tarikmu. Ini poin, ini kelebihan kamu ya. Jadi bisa kamu kembangin kayak gitu, karena agak jarang sekarang orang-orang itu apa ya, kalau orang ngasih solusi itu ya memang mungkin sudah banyak, tapi kalau kita mendengarkan, tipe orang yang mendengarkan tanpa ngejudge itu jarang. Nah, jadi kamu memang bisa melihat potensi.
Nah, apalagi kalau tentang apa namanya itu, tentang love life gitu, dan kamu cukup protektif ya, tipe orang yang cukup protektif ya. Lebih ke arah support mungkin ya, support kamu itu lebih apa ya, ya orang ngerasa nyaman aja gitu sama kamu. Tipe orang yang mudah mudah akrab. Kamu ekstrovert enggak, mungkin ambivert ini ya. Ekstrovert sih enggak, eh cuman em, nggak tahu kenapa kamu tuh kayak punya aura, tiba-tiba orang tuh pengen aja cerita gitu. Coba kita lihat daya tarik kamu ya. Kamu cukup friendly ya orangnya, dan bisa friendly, kemudian apa namanya, cukup wise juga kayak gitu. Jadi cukup bijak menyikapi suatu masalah ya, seperti yang tadi aku bilang, memang pendengar yang baik, tidak terlalu banyak bicara, cukup dengan mendengar aja gitu. Kamu selalu menyediakan telinga untuk ya orang-orang itu, dan kelihatannya sih kamu kalem sih. Kalau image kamu itu adalah orang yang kalem, tidak terlalu banyak em, apa ya, nggak terlalu banyak drama mungkin ya gitu, dan nggak, ya kalem lah. Jadi hidup kamu itu kayaknya tenang kayak gitu, pembawaannya tenang, makanya orang seneng sih ngelihatnya. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu simak ya. Kecuali yang prediksi bulanan. Kita lihat daya tarik kamu ini apa sih? Jadi kalau daya tarik ini berarti poin plusnya ya, ini bisa ditingkatkan, skill kamu yang ini, sifat kamu yang ini bisa apa namanya, lebih diasah lagi skillnya mungkin ya, kelebihan-kelebihan kamu. Jadi kamu fokus aja meningkatkan. Untuk file nomor 2, file nomor 2, file nomor 2, 2 dan file nomor 2. Oke, yang menarik dari kamu, ini kayaknya ini yang pilih PL2 ini, kamu orangnya cukup bawel ya, cukup komunikatif ya, bukan bawel, tapi bukan
apa ya, pemikir yang mendalam gitu. Tapi kamu juga cukup asik untuk diajak kayak jokes-jokes garing, jokes ringan kayak gitu, surface level lah, obrolan surface level bisa, yang mendalam juga bisa, kayak filosofi, kemudian diskusi yang mendalam itu kamu oke sih, dan kamu tuh nyari seimbang antara feminin dan maskulinnya, itu nyari seimbang. Ini kemungkinan sih ini air sign ya, air sign Gemini, Libra sama Aquarius, tapi tipe yang mendalam gitu, karena tidak semua air sign itu tipe komunikasinya itu atau isi obrolan itu yang mendalam. Nih kalau kamu nih tipe orangnya fleksibel, dan kamu itu cukup apa ya, mudah akrab sama orang. Orang tuh mudah ngerasa match sama kamu tuh gitu. Dan apa ya, kemudian kalau misalnya kamu tuh kayak di chat, di WA itu cepet, balesnya cepet, mau malam mau siang kayak gitu, pas respon tuh. Kemudian kamu cukup fun ya, orangnya cukup fun juga, jadi tidak ada kayak apa ya, kalau misalnya ngobrol itu nggak ngomongin orang lain, kebanyakan nggak ngomongin orang lain, tapi lebih ke arah diskusi, cari solusi apa, dan kamu sangat senang menganalisa. Kemudian kamu itu tipe yang menganalisa itu dari berbagai sisi gitu, jadi nggak cuman satu sisi aja. Kamu jadi bukan tipe yang hanya mau ngomong aja, tapi juga mau mendengarkan itu. Dan orangnya cukup sabar, sabar sampai lawan bicara kamu selesai bicara, baru kamu bicara gitu. Dan hatinya juga lembut sih, kamu hatinya tuh cenderung lembut ya itu. Jadi ini pola komunikasinya itu, mungkin kamu senang bercandaan ya, senang senang lebih senang kayak apa ya, bercandaan gitu. Itu orang-orang tuh seneng gitu loh. Ini lebih ke lebih mau ke ekstrovert, apa, lebih mau menyapa duluan. Mungkin bisa jadi kamu ekstrovert atau tipe yang sanguin. Kalau kamu baca personality plus itu tipe yang sanguin gitu. Dominan enggak, tapi itulah gitu. Dan kalau orang ngobrol sama kamu tuh kayak tiba-tiba ada apa ya, kalau mau nyari ahli strategi itu banyak ke kamu sih gitu, wawasan kamu luas gitu. Dan cukup apa ya, nada kamu ketika menjelaskan sesuatu itu cukup meyakinkan, makanya orang senang tuh. Dan kalau misalnya kamu ngasih saran, ngasih solusi itu relatif berimbang lah gitu, relatif berimbang. Mungkin kamu kasih pertimbangan, dan bukan tipe yang judgmental ya ini ya, utuh. Jadi kamu kasih gambaran tuh utuh. Coba kita lihat poin positifnya ya, daya tarik kamu, file 2. Tuh, dan kamu selalu mencari apa ya, misalnya gini, oke, kamu punyanya apa, misalnya yang tersedia apa, dengan sumber daya yang ada bisa dibikin apa, nah gitu. Tuh,
gitu. Kemudian kamu tipe orang yang apa ya, tidak pernah membenarkan apa yang salah dan tidak menyalahkan apa yang benar, nah, kayak gitu. Jadi misalnya gini, contoh nyatanya gini. Misalnya nggak ada satu hal ya, misalnya kayak gini deh, apa ya contohnya itu, aku agak takut menyinggung ya, karena kan ada hal-hal tertentu ya, sebenarnya hal itu nggak benar, tapi banyak orang melakukan gitu, sehingga udah, oh iya deh biasa, kamu nggak kayak gitu. Misalnya gini, bohong, white lie. Ya kalau ditanya white lie itu boleh apa enggak, ya kamu cuman bilang bahwa yang namanya bohong ya tetap bohong, mau white, mau black, mau gray, mau purple, mau pink, itu tetap lie karena ada lie-nya kan, ada bohongnya gitu. Cuman kalau ditanya boleh apa enggak, ya kamu balikin lagi ke orangnya, karena baik atau enggak, ya baik atau enggaknya itu kan kamu balikin lagi ke orangnya, situasinya sesuai dengan sifatnya dia gitu. Enggak ngejudge, tapi namanya bohong ya tetap bohong gitu. Jadi kamu nggak ikut membenarkan bahwa white lie itu boleh, nah itu enggak gitu. Kamu tetap bilang bahwa itu namanya kebohongan gitu. Cuman ya, kamu memutuskan untuk tidak melakukan itu misalnya kayak gitu. Jadi kamu kasih timbangan dan kamu tuh nggak segan kayak ngekat, oh ini enggak subjektif orangnya, objektif. Jadi kalau misalnya teman kamu memang yang cerita itu posisinya adalah dia tidak melakukan hal yang tepat, kamu ngomong gitu, dan kamu tuh nggak takut, apa ya, ada boundariesnya lah, ada batasnya. Lihat. Nah, dan memang banyak, kamu tuh lebih balikin, kayak misalnya orang cerita ya kamu balikin ke dia sendiri ya, misalnya kan gini, jadi kamu ngajak nganalisa gitu loh, menguraikan ini masalahnya begini 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 begini, karena pada dasarnya ya setiap orang itu sebenarnya tahu mana yang terbaik, karena banyak orang yang bisa mengenali diri sendiri itu loh, kayak gitu. Kalau kadang kan ketika kita lagi dalam masalah, itu pikiran tuh butek. Jadi kita nggak bisa objektif. Nah, kamu mengajak orang ini bisa berpikir lebih objektif. Jadi kamu urain masalahnya. Nah, ini kan masalahnya gini, ini begini, gitu. Nah, dengan sifat kamu yang begini, 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 ini kira-kira apa yang bisa dibenahi dulu. Nah, gitu. Tapi balik lagi, kamu nggak ngejudge ya, kamu cuman menjembatani aja, dan memang kamu suka ini juga sih, maksudnya suka menjembatani orang yang sedang berkonflik gitu. Jadi tipe pendamai mungkin ya, kayak gitu. Gitu, lebih senang bekerja sama gitu. Tapi kamu bisa membawakannya itu, dan kamu bisa membawakannya itu secara kayak santai gitu loh, orang itu tidak ngerasa digurui gitu. Itulah kelebihan kamu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2 itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya, sesuai dengan tanggal kamu menyimak videonya. Untuk file 3.
Upsi. File 3, file 3, file 3, file 3, file 3. Oke. Kita lihat apa sih yang kelebihan kamu. Oke, kalau dari kartu-kartu ini sih kamu yang menarik ya, yang menarik dari kamu itu adalah kamu tipe orang yang sebenarnya senang untuk bekerja sama dan selalu memberikan kesempatan ke orang lain untuk eh apa ya? Jadi misalnya orang-orang itu ada satu kesalahan dan kamu selalu memberikan kesempatan gitu. Tapi kamu punya batas dan nggak segan-segan untuk apa namanya ngekat gitu dan kamu selalu kasih pilihan ke orang itu mau lanjut atau berhenti kayak gitu. Kemudian kamu tipe orang yang cukup sabar untuk sabar menunggu kayak gitu dan mengumpulkan fakta-fakta mungkin ya kayak gitu dan kamu fokus sih sama tujuan kamu apapun itu intinya ya harus menang gitu. Kamu tipe orang yang cukup bersemangat untuk mengejar target kamu. Jadi intinya kamu bekerja sama dengan siapa aja oke, tapi kerja sama di sini bukan berarti bahwa satu tim itu harus saling menjatuhkan. Ya, tapi ada bagian masing-masing. Jadi kamu tidak mengenal yang namanya siapa yang lebih baik dari siapa, tapi kalian satu tim. Gitu, itu sih yang orang suka. Kemudian kamu tipe orang yang cukup komunikatif, kamu bisa clear menyampaikan apa yang kamu mau, apa yang kamu suka dan kamu tidak suka. Itu. Dan kamu selalu kasih deadline, kamu selalu kasih batas waktu. Jadi kamu tidak pernah yang namanya pergi tanpa pamit, pergi tanpa peringatan itu kamu nggak pernah. Gitu, selalu kamu kasih kita tunggu ya, kita ada waktu tunggu gitu. Dan kamu kayak apa ya, diajak yaitu untuk mengumpulkan data. Jadi kamu tidak suka asal nuduh. Jadi kamu kumpulkan dulu datanya kayak gitu. Jadi kamu tidak mudah ya percaya sama hasutan orang. Itu kelebihan kamu tuh, daya tarik kamu. Jadi kamu kumpulin dulu buktinya, kamu kumpulin cari tahu dulu. Nah, baru kamu oh iya ternyata orangnya begini gitu. Satu kesimpulan. Kita lihat ya. Daya tarik kamu itu apa? Ya kamu suka ya menolong itu random juga. Nah itu cenderung terprediksi ya. Tuh, dan kamu cukup protektif loh orangnya. Cukup apa namanya misalnya kamu bekerja, misalnya ini ya partnership aja kamu dengan pasangan kamu. Jadi kamu tipe ke pasangan itu gini, menurut kamu orang lain itu melihat kalian itu satu, bukan mana yang kamu atau pasangan kamu tuh lebih baik. Jadi nggak ada persaingan di dalam kamu ini.
Jadi kamu nggak pernah ngerasa bahwa pasangan kamu lebih kurang dari kamu atau lebih dari kamu, karena kamu nganggap bahwa ya namanya sudah berpasangan ya kalian dilihatnya satu dari luar gitu, solid lah gitu. Kamu cukup cukup bisa diajak kerja sama lah tentang hal itu, cukup tahu tentang hal itu. Makanya kalaupun kamu berpasangan atau kamu bekerja sama dengan orang lain, itu orang cukup nyaman gitu, karena kamu tidak pernah mengklaim bahwa itu hasil kamu sendiri, tapi hasil dari kerja bareng. Itu. Kita lihat apa reading kamu. Dan kamu tipe orang yang cukup bersemangat ya, bersemangat kalau ada target itu kamu kejar gitu, kayak nggak ada lelahnya gitu. Tipe orang yang ya bersemangat. Nah, energinya itu lebih ke arah maskulin gitu, dan cukup pertimbangan kamu juga cukup matang sih. Orientasi kamu tuh tugas. Jadi kamu nggak peduli Jadi kalau misalnya kamu berkonflik nih dengan salah satu di tim kamu, itu nggak kamu bawa ke kerjaan, atau ketika kamu punya masalah di rumah itu nggak kamu bawa ke pekerjaan gitu. Kamu cukup profesional ya dalam hal ini. Jadi orientasi kamu adalah tugas. Itu kalau sudah punya target kamu kejar terus sampai dapat. Menurut kamu ya apapun yang terjadi harus menang gitu. Cukup ambisius sih kamu orangnya. Tipe yang ambisius atau ya dikejar target mungkin ya. Dikejar target, jadi ya sampai jam berapapun ya harus selesai gitu. Segala sesuatu itu harus ada endingnya, segala sesuatu itu harus ada akhirnya gitu. Mau enak atau nggak enak hasilnya gimana, ya kamu terima gitu. Dan kalau misalnya kamu berpasangan nih ya, berpasangan tipenya itu tipe yang cukup loyal ya sama pasangan. Jadi misalnya kamu bermasalah dengan pasangan kamu selesaikan dulu masalah kamu dengan pasangan kamu. Ketika kamu sudah bubar, baru kamu berpindah mencari mungkin pasangan yang baru gitu. Jadi bukan tipe yang sebelum pisah harus ada orang lain dulu gitu. Enggak. Jadi kamu murni memang pisah tuh ya karena kalian gitu loh. Dan kamu tipe yang kalau misalnya udah out ya out, mudah move on lah gitu. Apa yang sudah ada di masa lalu ya sudah stay di masa lalu, kamu jadiin pembelajaran untuk menjadi mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 3 itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in a relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.